jangan memilih pemimpin yang memberikan uang. Assalamualaikum, Mas Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nembe keng pundi niku? Ini tadi dari gudang logistik Kecamatan Gandusari, karena hari ini tadi baru penerimaan logistik kotak suara dan surat suara dari KPU Kabupaten Trenggalek. Cukup semua ya, sudah lengkap. Alhamdulillah cukup semuanya. Nggih. Tinggal besok lusa Mas Anas ini, tanggal 9. Ya, sekarang tanggal Persiapannya 7, tanggal 8, 9 hari Rabu. sejauh apa nih persiapannya? Persiapan untuk kegiatan pemilihan 9 Desember itu kami sudah mempersiapkan semuanya, memulai koordinasi dengan tim dari unsur penyelenggara mulai dari PPK, PPS. Kami juga sudah membentuk petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara di masing-masing TPS di Kecamatan Gandusari. Semua stakeholder Forkopimcam, mulai dari Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, semuanya sudah ikut dalam kegiatan koordinasi persiapan ini. Oke. Ini kan pemilu pertama guys dalam suasana Ya seperti benar, ini. suasana pandemi COVID. Kalau boleh tahu begini Mas Anas, kalau nggak salah kan partisipasi pemilih Kabupaten Trenggalek itu tahun lalu kan cenderung di pemilu sebelumnya maksudnya tinggi atau melampaui target kalau nggak salah 70 Ya, sekian. alhamdulillah. Nah, dalam situasi seperti ini gimana ini? Karena kan yang muncul di masyarakat kadang kita tuh dikritik habis-habisan ya. Iya. Gimana ini? Ya memang isu yang beredar seperti itu. Jadi kita sebenarnya apa ya, dilema. Maksudnya itu di satu sisi kita harus mencegah penyebaran virus corona 19 ini dengan cara kita menjauhi kerumunan. Kita tidak boleh berkumpul, tidak boleh berdempetan, kita harus menjaga jarak satu sama lain. Di sisi lain, pemilu demokrasi itu harus, sistem itu harus berjalan. Maka mau tidak mau kegiatan pemilihan itu harus tetap dilaksanakan. Namun demikian, kita dari KPU itu membekali masing-masing penyelenggara, mulai dari KPU kabupaten, KPU provinsi, PPK yang ada di kecamatan dan jajaran-jajaran di bawahnya itu dalam setiap kegiatan itu dibekali dengan protokol kesehatan, alat pelindung diri, dan benar-benar ditekankan untuk mematuhi protokol kesehatan. Di sisi lain kita menjalankan tugas kegiatan penyelenggaraan. Di satu sisi yang lain kita juga tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menjaga kebersihan minimal dari diri kita sendiri. Oke. Gini Mas Anas, yang sering kita di masyarakat kan diadu atau didu lah ketika sekolah dibatasi, ditutup, tempat pariwisata, mal-mal, bahkan orang ke masjid diatur, tapi pemilu tetap jalan. Itu bagaimana nih masyarakat biar tercerahkan terkait ini? Iya, jadi demikian. Semua kegiatan yang ada di masyarakat itu kan bisa diatur, maksudnya itu memang semuanya, semua lini, semua kegiatan masyarakat itu penting dengan kondisinya masing-masing. Kegiatan ekonomi, pendidikan, peribadatan itu semuanya penting dan itu harus tetap dilakukan. Tetapi kita tahu itu semua bisa diatur. Kita tahu pendidikan bisa melalui daring. Terus kemudian kegiatan perekonomian juga tetap bisa jalan dengan mematuhi protokol kesehatan. Begitu juga dengan kegiatan peribadatan di masjid, kita juga masih tetap bisa melakukan kegiatan. Misal itu kegiatan lingkungan di masyarakat, itu bisa tetap dilaksanakan dengan menjaga protokol kesehatan. Ya. Jika itu kegiatan keagamaan yang sifatnya mendatangkan massa yang harus diikuti oleh kegiatan itu, harus diikuti oleh masyarakat yang dalam jumlah besar, kita saat ini juga sudah didukung dengan yang namanya aplikasi Zoom Meeting lah. Itu kan juga sudah bisa
dilakukan. Mhm. Namun demikian untuk kegiatan pemilihan kegiatan demokrasi itu harus tetap dilaksanakan mengingat demokrasi itu sebuah sistem. Mhm. Jadi mau tidak mau yang namanya sistem itu ketika sudah waktunya dilaksanakan regulasi atau pemilihan ulang, maksudnya itu sistem demokrasi itu harus dilaksanakan pemilihan Umum, karena pemilihan umum seperti itu. Karena proses jabatan itu kan rentang waktu sekian tahun. Itu mau tidak mau juga harus tetap dilaksanakan. Ya. Namun demikian sekali lagi karena ini waktunya atau masanya itu dalam masa pandemi COVID-19, yang jelas itu semua kegiatan pemilihan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 ini sudah mengalami pembicaraan diskusi yang matang dari pemerintah kabupaten, pemerintah Republik Indonesia. Tentunya hal itu juga sudah melalui beberapa persiapan-persiapan yang sangat matang. Maka kami sebagai jajaran pelaksana yang ada di bawah hanya mematuhi instruksi dan arahan dari pusat seperti itu. Lagi ngeten Mas Anas, ketika banyak aspek diatur ya seperti pendidikan, ada Zoom dan sebagainya, memang antisipasi terhadap model baru pemilu kan belum ada ya. Misalkan begini, ketika kelas itu sudah bisa dilaksanakan dari rumah, memang dulu belum sempat ada wacana untuk agar orang tuh milih lewat HP atau lewat email atau apa dan sebagainya, itu memang belum terpikirkan sejauh itu ya. Belum. Terus ngeten Mas Anas, yang terjadi di masyarakat itu memilih itu kan sampai sekarang kan hak ya, hak bukan kewajiban. Hak. Saya dengar di negara yang lain di Australia kalau nggak salah, ya mungkin bisa dibenarkan nanti. Kalau nggak milih kan didenda sekian itu misalkan. Nah, ketika dalam situasi seperti ini, orang yang sehat pun dia kan dorongan untuk ke TPS itu saya kira memang dilema juga. Ada nggak penekanan dari KPU agar hak ini kemudian sifatnya kan 50-50. Lek sing ndak ngersakne ke TPS ya monggo gitu. Ada nggak seperti itu? Apa tetap mendorong untuk jangan takut ke TPS? Sejauh ini kami sebagai penyelenggara itu tetap menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam memilih bupati tahun 2020 ini, karena pemimpin itu sebagai pengarah ketentuan masa depan kita sebagai masyarakat. Di sisi lain, mengingat ini dalam masa pandemi COVID-19, kami juga meyakinkan bahwa kegiatan ini insya Allah benar-benar bersih dari penyebaran, dari penularan virus Corona 19 ini. Perlu kita sampaikan juga bahwa dalam setiap kegiatan penyelenggaraan, mulai dari coklit, terus kemudian penetapan, kemudian kegiatan-kegiatan yang lainnya, semua penyelenggara, semua petugas itu ditekankan untuk mematuhi protokol kesehatan. Seperti kemarin dalam kegiatan coklit itu, petugas PPDP juga dibekali APD, alat pelindung diri. Itu tidak hanya untuk dirinya sendiri sebagai petugas, tetapi masyarakat pun juga dilindungi dengan adanya APD yang dikenakan oleh petugas PPDP itu. Ke depan, besok ketika dalam pelaksanaan 9 Desember hari Rabu, pemilih itu kami meyakinkan kepada semuanya, kepada pemilih, kepada petugas, bahwa kegiatan besok itu insya Allah benar-benar bersih dari penyebaran COVID-19. Kenapa? Karena baik pemilih dan juga petugasnya akan dibekali alat kesehatan. Meskipun dari pemilih itu hanya dibekali plastik, sarung tangan plastik, agar itu untuk mencegah penularan COVID-19. Kami juga menghimbau kepada masyarakat sebagai pemilih untuk membawa masker sendiri dari rumah. Kami tekankan bahwa
membawa masker itu sebagai kesadaran, sebagai kebutuhan bagi kita semuanya. Kita semua insya Allah sudah sadar bahwa kita ingin sehat, kita ingin terbebas dari virus COVID-19 ini, maka membawa masker itu saya kira sudah menjadi kebutuhan, sudah menjadi kesadaran bagi kita semuanya. Di sisi lain, dari pihak penyelenggara, dari petugasnya yang ada di TPS yaitu KPPS, kami membekali dengan APD, yaitu dengan menyediakan alat kesehatan yang ada di TPS, keran air untuk mencuci tangan, sabun sebagai mencegah penularan virus, sanitizer. Petugasnya juga dibekali dengan face shield, sarung tangan dan lain sebagainya, masker terutama itu juga wajib. Nah, dengan demikian insya Allah hal itu sangat sudah memenuhi standar lah untuk untuk mencegah penularan virus COVID-19. Ada lagi ya pemilih yang hadir ke TPS itu juga selalu petugas kami itu akan mengecek suhu tubuhnya. Jadi sebelum masuk itu dicek suhu dengan menggunakan alat termogan. Apabila suhunya melebihi batas, kami tetap melayani pemilih untuk menyampaikan suara pilihan hatinya, yaitu dengan mencoblos tetap memilih yang ada di tempat atau bilik khusus. Jadi besok itu ada 3 bilik khusus. Oh gitu. 2 bilik itu yang ada di TPS, yang ada di dalam lokasi TPS, dan 1 bilik itu berada di luar. 1 bilik berada di luar itu dikhususkan untuk pemilih yang suhu tubuhnya itu 36 lebih. Suhu tubuhnya 36 lebih itu memilih di luar TPS. Jadi ya misal ada seseorang yang panas tubuhnya itu melebihi batas, itu akan aman, tidak akan menularkan. Misal itu membawa virus, tidak akan menularkan kepada pemilih-pemilih yang lain yang tubuhnya itu normal. Oke. Memang menjaga hak pilih itu sejauh itu ya Mas Anas ya. Iya. Aku mau batin, promosinya nang suhunya 37 ke atas, wis Pak jenengan kundure ora usah milih. Tidak seperti itu ya. Memang itu kewajiban kami melayani. Jadi hak pilih itu baik laki-laki, perempuan sama saja. Selama itu memenuhi batas, yaitu 17 tahun ke atas ya. Sudah memiliki hak pilih, tetap kami layani apapun itu kondisinya. 17 tahun ke atas dan atau sudah menikah. Iya. Walaupun di bawah 17 tahun kalau sudah menikah ya tetap nyoblos. Memiliki hak pilih. Oke, hak pilih itu. Lagi ngeten Mas Anas. Ya kami sebagai calon pemilih gitu kan. Iya. Ya dengan ikhtiar yang sedemikian rupa, protokol taat patuh dan sebagainya tadi, ya benar-benar bisa menjamin bahwa pilkada ini akan terbebas dari corona, sehingga tidak tertuduh menjadi klaster-klaster baru gitu. Tidak, insya Allah ini tidak. Ini terbukti kemarin ketika kami menyelenggarakan coklit di awal kemarin, terbukti tidak ada misal satu rumah telah dikunjungi PPDP kemudian tertular virus COVID, tidak ada. Oh ini ada rumah baru saja dikunjungi PPDP menjadi tertular, itu tidak ada. Kami yakin tidak ada. Ataupun sebaliknya, ada seorang petugas PPDP telah berkunjung ke suatu rumah, PPDP-nya menjadi sakit, itu insya Allah tidak ada. Semuanya aman, semuanya sehat, seperti itu. Dan kemarin ada tes serentak ya, swab atau apa? Rapid untuk seluruh penyelenggara. Seluruh penyelenggara, mulai dari kemarin ketika PPDP itu juga dites rapid. Kemarin kami juga melakukan perekrutan anggota KPPS dan Gastip. Itu semuanya juga dilakukan tes rapid, mulai dari calon KPPS-nya, mulai dari petugas ketertiban yang bertugas di TPS. Bahkan kami yang ada di PPK ini juga sudah 2 kali di rapid test. Baik PPK, PPS dan sekretariat itu
di rapid test juga. Kalau Mas Anas sendiri hasilnya sampai sekarang Alhamdulillah negatif lah, karena negatif saya masih ya? sehat ini. Tidak Ya, ada alhamdulillah. indikasi. Walaupun sehat, kita tetap jaga jarak Tetap gitu menjaga ya. jarak, Karena tetap protokol menjaga kesehatan, menjaga vitamin, menjaga imun, makan yang teratur, pola hidup yang sehat, Oke. tetap memakai masker. Oke. Kita sepakati kalau demokrasi menjadi sebuah sistem yang tetap harus berjalan gitu. Iya, Ini kadang di masyarakat itu ada sebagian orang berpendapat jane pentingnya milih ki apa sih? Tak nyambut gayai dan sebagainya. Toh nanti engko lek sing dadi sapa ae, aku ya manggah ngene-ngene ae dan sebagainya. Ini tolong ini disambungkan dengan harga cabai. Itu ditentukan oleh keputusan politik. Kami memahami seperti itu. Barangkali ini perlu disampaikan juga ke Jadi, masyarakat ini. iya, seorang pemimpin yang baik itu akan dipilih oleh orang yang baik dengan sistem yang baik pula. Ya. Maka apabila kita tidak ikut ambil bagian dalam proses pemilihan itu, kita yakin kita adalah orang yang baik dengan cara yang baik pula. Kalau kita tidak ikut ambil dalam bagian itu, terus bagaimana orang yang akan terpilih itu? Ya, ya. Seperti itu. Jadi diyakini dari sendiri saja kita adalah orang yang baik, kita ingin menyuarakan untuk memilih pemimpin yang baik. Oke. Terus ini yang tidak kalah mencengangkan Mas, berapa ini mungkin banyak diulas oleh media-media mainstream nasional. Salah satu survei yang barusan saya baca, mungkin rilisnya kaitannya dengan pileg pilpres yang sudah berlalu itu, bahwa 60 lebih sekian orang kalau ditawari politik uang dia akan menerima gitu loh. Sejauh ini langkah-langkah apa Mas ini dari penyelenggara atau dalam hal ini KPU bawahannya, walaupun ada peran Panwas di situ. Iya. Kalau dari jajaran KPU ke bawah itu untuk meminimalisir lah paling tidak, atau syukur kalau nggak ada politik uang itu, langkah-langkahnya udah sejauh apa ini untuk mengedukasi masyarakat? Kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa seseorang yang awalnya itu sudah tidak jujur, karena politik uang itu terus terang itu bukan sistem politik yang jujur. Kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa kalau awalnya saja sudah tidak jujur, maka terus berkelanjutan itu juga dengan cara melakukan sistem pemerintahan yang dengan tidak jujur. Maka kita mengedukasi kepada masyarakat, ayo kita jujur, ayo kita memilih pemimpin yang jujur, yang amanah, tidak menyuap, tidak menyogok, tidak memberi uang. Kemudian kami juga meyakinkan kepada masyarakat bahwa apabila pemimpin seorang calon pemimpin paslon manapun kalau awalnya itu sudah mengeluarkan modal yang banyak, karena uang itu sebagai modal untuk maju, katakan seperti itu. Ketika itu modalnya sudah keluar banyak, ya kita tahulah besok dia juga akan mencari balen. Maka yang dirugikan siapa? Masyarakat. Semua anggaran-anggaran yang seharusnya untuk memajukan kesejahteraan rakyat, untuk membuat pendidikan, pembangunan dan infrastruktur tidak akan 100% terserap, juga kembalinya kepada calon-calon yang awalnya itu sudah keluar modal yang banyak. Maka kita sampaikan, jangan memilih pemimpin yang memberikan uang. Pilihlah pemimpin yang jujur, yang menyampaikan apa adanya dengan visi-visi yang meyakinkan. Ngomong balen macam-macam malah kalingan, kalau akhir-akhir ini ada beberapa orang yang tersangkut korupsi karena seperti itulah. Bahkan dalam situasi sulit seperti ini, ya Allah. Kok tidak ingat dengan masyarakat. Tadi mungkin kalau balik ke yang jenengan sampaikan tadi, memang awalnya juga harus jujur dulu ya. Dan pemilih itu ketika diberi iming-iming itu juga harus berani menolak gitu ya. Harus berani menolak. Katakan tidak, tolak uangnya, laporkan pelakunya. Dan jangan ada orangnya yang diterima. Jangan terima uangnya terus pilih yang lain, jangan. Apalagi uangnya ini ditolak, pelakunya dilaporkan. Dan akan mendapatkan reward. Kalau nggak salah beberapa akhir ini ada kemarin itu sempat dari, memang
juga mengedukasi masyarakat untuk berani menolak. Syukur kalau memang ketemu dilaporkan. Ya semoga sebelum dilaporkan udah nggak ada Mas Anas ya. Dengan Mudah-mudahan tidak sedemikian ada. rupa sudah jenengan lakukan bersama teman-teman itu ya, moga-moga ya bersih ini pemilu ini ya. Insya Allah bersih. Dan umurnya bupati, kok umurnya bupati? Masa jabatan bupati untuk yang ini kan memang pendek Mas Anas ya. Berapa tahun nih? Itu apa ya istilahnya, masih akan dirapatkan oleh Oh. DPR RI. Jadi ada wacana seperti ini. Ke depan kita itu melakukan pemilihan itu 2 kali. Pemilihan dalam 1 tahun itu ada 2 kali pemilihan, yaitu pemilihan nasional dan pemilihan daerah. Pemilihan nasional itu apa? Yaitu memilih presiden, terus kemudian DPR RI yang levelnya nasional, DPD, DPR RI dan presiden. Terus kemudian juga ada pemilihan daerah. Pemilihan daerah itu apa? Yaitu memilih wakil-wakil daerah DPRD provinsi, kemudian gubernur dan wakil gubernur, kemudian ada juga pemilihan daerah yang tingkat kabupaten kota, yaitu pemilihan bupati dan wakil bupati dan pemilihan DPRD kabupaten kota. Itu jadi dalam 1 tahun kemungkinan ada 2 pemilihan seperti itu. Dibuat terpisah gitu ya. Iya, jadi kalau panjenengan bertanya umurnya masa jabatan pemilihan bupati ini sampai tahun berapa ya, inti belum tahu karena masih akan oleh DPR RI. Yang didengung-dengungkan kan nanti 2024 akan ada pilkada serentak dari. Ya kita belum bisa memastikan, belum bisa memastikan. Yang jelas informasinya awal itu besok entah tahun berapa itu akan ada 2 pemilihan, yaitu pemilihan yang levelnya nasional dan daerah. Memang kita belajar dari kejadian yang terakhir itu Mas Anas ya. 2019. Wah, itu mereka pahlawan nasional ya. Pahlawan nasional. Ya Allah, nuwun sewu, itu berapa ratus orang meninggal gara-gara penyelenggara yang baik itu ada di KPPS, yang ada di PPS itu patutlah layak disebut sebagai pahlawan nasional. Saya setuju. Terus nah ngene Mas Anas, wis direwangi nganti koyo ngono yo. Wis meninggal wafat di medan perang istilahnya. Ngono sing dadi ya kok enek sing korupsi. Ya Allah. Jendak sebelakane gitu ya. Terus gini Mas Anas, terkait dengan hari H besok lusa itu, barangkali masyarakat perlu ditegaskan kembali, sakjane kan mungkin beda ya, dan secara umum mungkin sama. Cuma teknis urutan-urutan bagaimana nanti pemilih ini datang ke TPS harus ngapain dulu, habis itu gini-gini, mungkin dalam konteks pandemi ini perlu dijelentrehne maneh, monggo. Iya, jadi demikian. Karena kita mengingat saat ini dalam masa pandemi COVID-19, sekali lagi kami pemerintah juga penyelenggara, kami dari penyelenggara dan juga pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga jarak, tidak berkerumun. Maka dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 ini bisa dibilang dengan cara yang baru, maksudnya bagaimana pemilih itu akan diberi batasan, maksudnya itu jadwal. Jadi dalam DPT itu nomor sekian, nomor 1 sampai nomor 50 misal, itu datang ke TPS jam 7 sampai jam 8. Untuk TPS-nya, petugas di KPPS itu memang benar buka mulai jam 7 sampai jam 1. Tetapi untuk menghindari kerumunan, jadi jadwal itu batasnya hanya himbauan. Pemilih dihimbau untuk datang sesuai jam yang telah ditentukan oleh petugas KPPS. Itu untuk menghindari kerumunan. Nanti datang ke TPS sesuai jam yang tertera di C pemberitahuan, di C undangan, sesuai datang sesuai jam tersebut. Nanti ketika di TPS pemilih masuk itu harus cuci tangan dulu menggunakan sabun yang telah disediakan di dalam TPS. Cuci tangan dulu. Ya, cuci tangan dulu. Terus kemudian petugasnya nanti akan mengukur suhu. Berapa suhunya, ketika itu batas normal boleh masuk. Ketika itu panas, suhu panasnya tinggi, itu memilih di bilik suara yang ada di luar. Seperti tadi saya sampaikan, biliknya ada 3, 2 di dalam, 1 di luar. Nanti setelah menunjukkan
C. Undangan dan KTP, pemilih akan diberi sarung tangan plastik nanti sekali pakai. Oh iya. Terus kemudian mengisi daftar hadir. Nanti daftar hadirnya itu hanya membubuhkan tanda tangan saja. Pulpennya Pulpennya membawa sendiri dari rumah. Oke. Ya. Pulpen membawa sendiri dari rumah, membubuhkan tanda tangan, nama, alamat dan lain sebagainya itu sudah tertera di daftar hadir. Tinggal mencari terus kemudian membubuhkan tanda tangan saja. Setelah itu diberikan surat suara, terus kemudian antri panggilan dan begitu seterusnya. Nanti ketika selesai mencoblos, kertas kertas surat suara dimasukkan dalam kotak suara, terus kemudian plastik sarung tangan plastik yang sekali pakai tadi digunakan itu dibuang. tidak boleh bawa pulang ya? Tidak boleh dibawa pulang. Oh iya. Karena itu khawatir nanti membawa virus seperti itu. Tidak boleh dibawa pulang. Dibuang di tempat di TPS, ada tempat sampahnya, terus kemudian ditetesi tinta, tidak dicelupkan. Kalau dulu kan dicelupkan. Oh gitu. Di ujung jarinya dicelupkan. Sekarang tidak diteteskan. Oh. Seperti itu. Jadi sangat dimungkinkan itu tidak ada persinggungan anggota tubuh antara penyelenggara, antara pemilih dan semua yang ada di penyelenggara itu. Insya Allah aman lah. Nah nanti secara berkala itu ada juga petugas itu dalam KPPS itu, dalam TPS itu ada petugas yang nanti akan menyemprotkan cairan disinfektan dalam ruangan tersebut. Setelah semua petugas, semua pemilih yang ada di TPS keluar, jadi tidak ada orang, hanya petugas, satu orang petugas itu yang masuk, kemudian menyemprotkan disinfektan untuk membunuh kuman-kuman virus-virus yang ada di dalam. Tentunya juga sudah memberikan pengamanan kertas-kertas yang ada di dalam TPS tersebut. Oh iya. Jadi semuanya aman. Oke, nggih. Terakhir ngeten, misal ada orang yang sedang sakit atau sedang isolasi mandiri, Iya. dia nggak boleh keluar rumah, Iya. piye caranya nyoblos? Tetap kami akan melayani. Apabila si orang sakit yang melakukan isolasi mandiri tersebut memang benar-benar ingin menyampaikan suara hak pilihnya, tidak perlu datang ke TPS. Cukup ya nanti bisa menghubungi petugasnya saja bahwa dia ingin memilih. Maka kami akan mendatangi rumah tersebut, rumahnya yang melakukan isolasi mandiri. Tentunya kami sebelumnya juga akan berkoordinasi dulu dengan Satgas Desa setempat. Oke, siap. Jadi tidak mungkin kami dari KPPS terus mendatangi langsung satu orang, tidak. Tetap nanti akan didampingi oleh pengawas, didampingi oleh saksi, dan itu semua sudah berkoordinasi dengan petugas Satgas Desa. Iya. Dan petugasnya yang mendatangi rumah tersebut, rumah isolasi, juga dibekali dengan APD lengkap, baju hazmat terutama. Kalau jarane wong desa baju astronot. Nah, seperti itu. Itu akan dipakai. Iya. Jadi sekali lagi itu wujud bagaimana emang negara ini melindungi hak pilih. Hak pilih masyarakat. Coro aku mau yang batin nah, balak sing loro ya wis bene lah haknya biar hilang gitu kan. Tapi ternyata Tidak. Iya. Bahkan pasien yang ada di rumah sakit pun kita dari petugas siap mendatangi. Kita kemarin sudah menyampaikan surat ya, yang itu ditujukan kami sampaikan kepada masyarakat yang saat ini dan kemungkinan besok sampai tanggal 9 Desember itu masih rawat inap, baik itu di puskesmas, di rumah sakit. Kami juga sudah menyampaikan surat kepada mereka bahwa kami siap melayani mereka untuk menyuarakan hak pilihnya. Begitu juga dengan tempat-tempat pendidikan, pondok pesantren misal. Di sana banyak santri-santri Trenggalek. Nah, ini karena kita tinggal di Kabupaten Trenggalek. Yang tinggal di pondok pesantren, kami siap melayani untuk memilih. Ketoknya kelihatannya ledang ya. Jangan lupa 9 Desember. Bukan, habis. Ledang itu sudah terakhir kemarin. Karena ini sudah dalam masa tenang. Harap tenang. Ada Masa hari tenang itu ya, dalam hari tenang itu tidak boleh ada namanya kampanye dalam bentuk apapun, baik itu media sosial, baik itu tulisan dan lain sebagainya. Bahkan mengajak untuk memilih
pribadi secara personal mendatangi Oke. seorang, ayo milih calon ini, itu tidak boleh karena ini masa tenang. Masa tenang itu agar masyarakat itu tidak tidak jenuh dengan isu gembar-gembar kampanye pilih A, pilih dan lain sebagainya. Oke. Jadi kalau terlalu sering masyarakat jadi bingung, Ya. jenuh lah. Akhirnya harus diadakan yang namanya masa tenang agar masyarakat itu bisa konsentrasi dengan pikirannya. Besok itu kira-kira saya mau milih siapa ini. Jadi Masa masyarakat bisa tenang. Saat durunge milih ben tenang. Iya. Oke Mas Anas, beberapa hal sudah kita kupas pada kesempatan ini. Iya. Barangkali ada pesan-pesan terakhir, closing statement untuk para calon pemilih atau termasuk mungkin konco-konco jenengan yang ada di penyelenggara pemilu sendiri. Monggo. Jadi saya ingin meyakinkan kepada masyarakat bahwa Allah itu tidak akan menunjuk suatu pemimpin bagi suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang memilih pemimpinnya sendiri. Jadi jangan ragu-ragu datang ke TPS untuk menentukan siapa pilihan bupati Anda. Siap. Dan jangan lupa tetap Patuhi protokol kesehatan. Tetap membawa masker. Siap. Cukup ya? Cukup. Insyaallah sikap ya. Terima kasih. Para pemirsa, yang menemani kita pada sore hari ini adalah Mas Anas Mukhtar Anas Al-Haris. Beliau ini adalah salah satu anggota dari PPK, Kecamatan Panitia Gandusari. Pemilihan Kecamatan Gandusari, Gandusari. Divisi Keuangan Umum dan Logistik. Keuangan Umum dan Logistik, yang barusan menerima logistik. Iya. Mengko bercoblosan logistiknya ya akeh. Dan kami ingatkan pula kepada masyarakat yang terakhir, syarat utama menjadi pemilih itu paling tidak ada dua. Satu, sudah berumur 17 tahun. Dua, dan atau sudah menikah. Jadi walaupun belum 17 tahun, tapi kalau sudah menikah boleh mencoblos. Sekian, kita berjumpa pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suwun Mas Anas. Nggih, Kita nggih. besok ketemu lagi ya.